Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Dahlia, guru SMA Negeri 1 Jawilan. Pada video kali ini, saya akan membagikan pemahaman saya tentang isi modul pada pelatihan mandiri Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Pada pelatihan ini terdapat 5 modul, yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, ada tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Berikut ringkasan modulnya. Dulu, saat Bapak dan Ibu memutuskan untuk menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu? Mengapa ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan dan perjuangan sehingga sampai pada posisi sekarang ini? Tentunya kita sudah tahu hak dan kewajiban kita sebagai pendidik. Kewajiban guru adalah menghantarkan murid menjadi lebih berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka maksudnya adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kita putar lagi ingatan kita ke masa lalu, ketika kita masih sekolah dulu. Adakah sosok guru yang menyenangkan? Guru yang memotivasi, dikagumi, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan? Ataukah ada sosok guru yang tidak menyenangkan? Guru yang ketika mengajar sering marah, mempermalukan kita, kemudian memberikan hukuman, dan lainnya. Ketika memutuskan untuk bekerja sebagai guru, sebenarnya kita ingin menjadi guru yang seperti apa? Apakah ingin menjadi guru yang membuat siswanya tertarik untuk belajar, atau malah sebaliknya? Bagaimana cara mengajar kita di kelas? Sudahkah kita menjadi sosok guru yang dulu kita idolakan? Mendidik tidak sama dengan mengajar. Mengajar adalah memberikan ilmu untuk kecakapan hidup. Sedangkan mendidik adalah menuntun agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Namun, mendidik dan mengajar adalah untuk mempersiapkan anak untuk hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar sudah menjadi warisan cara guru mendidik murid. Mendiskriminasikan siswa yang pintar dan siswa yang kurang aktif. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang dikenal dengan slogannya Ingarso Sung Tulodo, yaitu seorang guru harus memberikan contoh yang baik, kemudian Ingarso Sung kemudian Ing Madya Mangun Karso, atau seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid, dan Tutwuri Handayani, atau guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid yang mandiri. Meskipun semboyan ini diingat dengan sangat baik oleh banyak guru, namun masih banyak guru yang belum memahami ruh dan maknanya. Pendidikan berperan dalam membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin untuk menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupannya. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya
ajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan kognitif saja, tapi juga mendampingi siswa dalam mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, empati, emosi, dan lain sebagainya. Dapat dibayangkan jika seorang guru hanya memberikan soal-soal dan menilai hasilnya, maka di sini mesin pencari di internet akan lebih mudah menyelesaikannya, ya, sehingga selain berkehendak menentukan tujuan belajarnya, siswa juga harus dilatih untuk mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, dan refleksi diri untuk mengembangkan diri, untuk berkontribusi di lingkungan sosialnya. Dengan mendidik dan mengajar diharapkan adanya perubahan budi pekerti, di mana terjadinya perpaduan antara cipta atau kognitif dengan afektif atau karsa, sehingga terciptanya karya atau psikomotor. Guru perlu melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak, sehingga dengan tuntunan dan dampingan yang tepat, membuat murid mampu memahami dan memaknai pentingnya membaca, menulis, dan berhitung bagi dirinya. Penerapan pembelajaran bermakna didasarkan kepada asas trikon. Yang pertama adalah kontinu. Di sini pengembangan yang berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian dengan konvergen atau bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Kemudian konsentris. Konsentris di sini yaitu bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Murid diberikan kemerdekaan untuk belajar, bertanya, dan mengembangkan potensinya untuk mengeksplorasi gagasan, ide, dan kreativitasnya. Pendidikan harus sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zaman. Kemudian, metode pembelajaran merujuk pada berbagai metode pembelajaran yang dikembangkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya yaitu pembelajaran STEM, ya. STEM ini adalah akronim dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math, ya. Seringkali pembelajaran STEM ini diartikan sebagai pendekatan yang harus menggunakan teknologi tinggi, ya. Seperti coding atau robotik. Tapi tidak juga. Di sini pembelajaran STEM ini dapat juga dengan teknologi sederhana, ya. Misalnya teknologi fermentasi tempe, teknologi pewarnaan batik, atau teknologi pengawetan makanan. Di sini ikan asin gitu, ya. Nah, seperti itu pembelajarannya. Oleh karena itu, mari kita refleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai sebagai guru dan mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita sehingga menjadi manusia yang merdeka. Terima kasih. Demikian video ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.